Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Muhammad Toring Laklang Buana, SEMM PhD, dan selamat pagi juga kepada teman-teman semua. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait akad musyarakah. Pala kiri. Ini Pak. Di tengah. Enggak, ini tuh kelompok 5. Iya nggak ini nih. Tadi. Ya, sebelum kami mulai, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama saya dan Permiguna. Saya Bella Puspita. Saya Sandiatika. Next. Oke, di sini ada definisi akad musyarakah. Nah, akad musyarakah sendiri itu hampir sama kayak akad mudarabah yang dimana pada pembiayanya itu bersifat bagi hasil. Jadi pada musyarakah, bank dan nasabah akan menjalin kerjasama untuk suatu usaha atau proyeknya. Lalu yang dimana bank itu akan sebagai pihak yang menyediakan modal, sedangkan nasabah sebagai pihak yang menyediakan keahlian atau keterampilan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bahwa nasabah juga akan menyediakan modal untuk usahanya tersebut. Jadi nasabah nggak cuma sebagai pengelola dana, tetapi juga sebagai penanam modal. Nah, di sini ada pembahasan pertama definisi dari pembiayaan akad musyarakah, yaitu transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan atau proyek dengan pembagian hasil usaha ditetapkan berdasarkan nisbah. Nah, nisbahnya itu biasanya 30/70 atau 20/80, 60/40 sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Lalu contoh pembiayaan dengan akad musyarakah diantaranya itu ada modal kerja. Nah, modal kerja ini biasanya umum digunakan usaha untuk operasionalnya, misalnya kayak pembelian bahan baku, terus ada juga pembiayaan tenaga kerja. Lalu untuk pembiayaan investasi itu biasanya bersifat jangka panjang. Dalam arti untuk pembelian misalnya alat-alat seperti produksi untuk di suatu pabrik, misal kayak gitu. Lalu pembiayaan sindikasi ini proyek yang besar, jadi nggak bisa didanai oleh satu bank aja, tapi juga beberapa bank ikut mendanai tersebut. Contohnya misalnya pembangunan rumah sakit, terus ada juga pembangunan hotel, lalu pembangunan infrastruktur. Di sini ada pembahasan yang kedua, makna akad musyarakah. Musyarakah menurut Manawi pada tahun 2012 secara bahasa berasal dari kata syirkah yang berarti campur menjadi satu, jadi sulit untuk membedakannya. Dalam artian ketika dua pihak sedang melakukan penanaman modal untuk suatu proyek, itu nggak bisa disebut ini dana pihak A, ini dana pihak B, jadi milik bersama, dananya milik bersama gitu. Dan juga untuk keuntungan dan bagian hasil biasanya ditanggung bersama. Selanjutnya di sini ada skema akad musyarakah. Yang pertama itu kita itu harus mengajukan pembiayaan. Kita butuh modal. Selanjutnya saya ulang, ada skema akad musyarakah. Yang pertama itu kita itu pengajuan pembiayaan ke bank, kita butuh modal kerja berapa, lalu kita ajukan ke bank. Misalnya kita punya dana 30 juta, butuh 80 juta, tapi kita hanya punya 30 juta. Lalu kita mengajukan pembiayaan ke bank. Lalu bank itu menganalisis dan persetujuan, dia melihat bagaimana usaha kita itu seperti apa dan lain-lain. Lalu masuk ke akad musyarakah dan ada namanya itu modal nasabah dan modal bank. Jadi setelah modal nasabah dan modal bank itu disatukan, ada yang namanya nanti pengelolaan usaha dan penyerahan laporan hasil usaha. Lalu setelah itu bank itu menganalisis dan kita akan bagi hasil kesepakatan, lalu ada di bagi hasil sesuai nisbah yang sudah tertera di kesepakatan, yaitu seperti 30% atau 70%. Contoh penerapan akad musyarakah pada PT kita 4DSB dengan Bank BTPNS Syariah. Yang pertama itu
ada jangka waktu kerjasama kita dengan bank itu selama 12 bulan. Yang dimaksudnya itu kita cicilan 12 bulan ke bank. Lalu ada kebutuhan modal kerja kita. Kita tuh modal kerjanya itu 80 juta. Cuman modal mitra, nih modal kita itu cuman ada 30 juta. Akhirnya Bank BTPNS itu menambahkan 50 juta dengan angsurannya itu 12 kali, selama 12 kali pembayaran. Dan untuk proyeksi pendapatannya itu ada di 24 juta per bulan, proyeksi pendapatan perusahaan. Lalu disepakati yaitu nisbah bagi hasilnya itu seperti apa. Jadi di sini kalau nisbah bagi hasilnya itu bank itu untuk kita 30% untuk bank, dan untuk PT kita itu 70%. Itu yang mendapat angkanya itu 16.800.000 dan 7.200.000 bagi bank. Lalu jumlah angsuran yang harus kita bayar per bulan selama 12 kali itu yaitu 4.766.67.000. Nah, ini udah dijadikan bulat ya. Dalam jangka waktu kerjasama selama 12 bulan, lalu kebutuhan modal kerja kita 80, dan pembiayaan bank BTPNS dari banknya itu 50 juta, dan proyeksi pendapatan kita 24, dan ini nisbah bagi hasilnya. Untuk bagi mitra 70%, yaitu pendapatan kita nanti 16.800 dari hasil usaha, dan dibagi ke bank itu 7.200.000, dan pembayaran semuanya pada akhir tenor itu 57.200.000. Oke, masuk ke poin berikutnya. Ini ada beberapa jurnal yang kami baca dan membahas tentang akad musyarakah. Jadi akad musyarakah itu implementasinya ada di jurnal pertama ini. Dia membahas tentang penerapan akad musyarakah di Jember. Nah, pada fenomena ini di Jember itu ternyata UMKM di sana sebanyak 40% itu menggunakan akad musyarakah. Dan sisanya itu lebih pilih akad mudharabah karena mereka pikir akad mudharabah itu lebih simpel dan lebih mudah. Mereka banyak menggunakan akad mudharabah karena mereka pikir kalau akad musyarakah itu terlalu rumit ketentuannya, dan pihak-pihak bank yang mereka pernah ajukan itu ternyata kurang transparan dalam hal apa? Dalam hal resiko. Misalkan nanti ada kejadian ini, kejadian itu mereka nggak kayak kurang tahu gitu nanti UMKM harus ngapain. Nah, yang kedua itu ada jurnal kritik terhadap implementasi dalam musyarakah perbankan syariah. Ini penulis untuk metodologi penelitiannya itu lebih ke pustakaan. Jadi ini dia meneliti dari buku-buku, dan dari jurnal ini disimpulkan bahwa akad musyarakah implementasi masih kurang optimal. Kenapa? Karena penulis di sini menulis bahwa pihak bank hanya menyediakan dana. Jadi sebagai kayak bank itu cuma minjemin, jadi kayak nggak ada pengawasan sama sekali, dan juga kurangnya esensi kerjasama. Next. Nah, menurut kami dari permasalahan tadi, akad musyarakah itu harus dilandasi dengan transparansi dan juga kejujuran. Kenapa? Karena akad ini kan mengajarkan kolaborasi dan juga menanggapi resiko gitu. Di jurnal tadi juga ada, jurnal pertama itu ada menuliskan bahwa sebelum dijalankan akad musyarakah itu harus identifikasi dulu resiko apa aja yang misalkan nanti bakal terjadi di usaha supaya menghindari adanya kerugian. Nah, kesimpulannya, akad musyarakah adalah bentuk kerjasama usaha yang menekankan keadilan dan kebersamaan, di mana setiap pihak mengajukan modal sesuai dengan kesepakatan dan pembagian porsinya. Prinsip utama dari akad musyarakah adalah tentang transparansi, sehingga pengelolaan usaha dan pencatatan keuangan harus dilakukan secara terbuka. Dalam praktiknya, musyarakah menjadi pilihan pembayaran yang etis dan berkelanjutan karena tidak berbasis bunga, serta mendorong adanya kemitraan yang bersifat kolaborasi dan penanggulangan risiko bersama. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.